Mau lanjut lagi nih ke main eventnya ya. Nah, ini dia nih acara utamanya nih, Bung. Wah, Brunson Darren tampil. Till versus Derek Brunson. Tadi Gimana? Bung Bram, Aku minta dulu pendapatnya. tadi Kenapa? Bung Bram pegang siapa, Bung? Sebelum pertandingan. Kenapa? Sebelum pertandingan pegang siapa, Bung? Derek Brunson apa Darren Till? Saya lebih pegang Brunson. Iya. Oh iya, tadi ya dibilang momentum itu, Bung ya. Saya senang momentum. Saya percaya sama teori akan momentum. Hmm, saya berarti korban Makanya hype tuh. kita melihat satu orang enggak juga kan, momentum kan juga termasuk hype juga kan Benar, gitu. iya, Bung. Dan saya itu Darren Till gini sih. Saya itu agak mungkin kita lihat Darren Till kasusnya mungkin sama kayak si Chris Whiteman, undefeated terus sampai Iya, ngalahin iya, iya. ngalahin champion, ngalahin Anderson Silva, legend gitu. Setelah itu Begitu dia decline. decline, habis itu gelundung ke bawah gitu kan, karena Hmm, satu dan lain hal. Gastelum juga in a way ya gitu, iya, tapi iya. Gastelum juga, Bung. uh, tapi seperti itu akan berpengaruh terhadap kepalanya, terhadap mental game-nya, mental Iya, state dari orang, mentalitasnya, kondisi. keteguhan hati. Betul. Nah, kalau pandangan saya sih, Bung, alasan kenapa saya uh, lebih megang Darren Till sebelum pertandingan ini, walaupun dia ada di pertandingan terakhir kalah, ya Mm-mm. justru pertandingan terakhirnya itu, Bung, yang membuat saya lebih condong ke Darren Till. Pertandingan dia ngelawan Whittaker, seorang champion, masih kualitas Mm-mm. champion. Ya. Menurut saya itu kompetitif, dia sempat nge-knockdown Whittaker. Istilah dia sampai bocor gitu kan Whittaker. Terus Mm-mm. dia kalah paling di take down. Yang itu dan itu yang seharusnya nyadar gitu Darren Till. Whittaker yang bukan seorang uh, istilahnya enggak yang seorang striker aja bisa ngebawa lu ke bawah gitu dengan take downnya, apalagi Derek Bronson. Kenapa itu nggak dibenerin gitu sama Darren Till? Itu salah satu kecewa saya juga, Bung. Dan yang berikutnya, saya ingat kata-kata dia setelah lawan Kelvin Gastelum atau sesudah lawan Robert Whittaker. Dalam post-fight interview, ada kata-kata dia yang jadi ironis sampai sekarang. Dia bilang, orang-orang orang-orang ngata-ngatain saya cuma bermodalkan tangan kiri. Tapi lihat apa yang tangan kiri ini bawa, apa yang tangan ini, eh, tapi lihat sampai mana tangan kiri ini membawa saya. Gitu kan kata dia. Ya oke sih bener, Mm-mm. dengan tangan kiri ini dia bisa membawa Darren Till sempat undefeated, bisa membawa Darren Till sampai championship fight, perebutan sabuk juara lawan Tyron Woodley. Cuma ya udah sampai situ doang, tangan kiri lu nganterin lu nya. Gak bisa lebih daripada itu. Kalau lu mau lebih, ya lu harus punya istilahnya harus berevolusi lah. Sedangkan Tyron Woodley aja gak berevolusi dari itu, hancur kan dia, losing streak, terus kemarin kalah tinju gitu kan. Darren Till ini seharusnya Mm-mm. berevolusi juga, dia jangan Mm. karena tahu dia punya tangan kiri yang istilahnya kartu asnya, ya jangan cuma ngandelin itu doang, semuanya juga harus diperbaiki termasuk takedown defense-nya. Bung Bram gimana, Bung? Apalagi kalau kita lihat nih, kali ini apalagi ini adalah lawan orang yang lumayan gede di kelas middleweight. Dia biasa main di welter kan. Iya, iya. Jadi dan Brunson itu bukan orang yang kecil-kecil, bukan yang terlalu kecil juga loh di middle. Mm-mm. Jadi size matters nih. Ini kembali ke Israel Adesanya waktu naik ke light heavyweight lawan Jan Blachowicz kan. Iya, iya. Bahwa dia yang dulunya dia bisa keluar dari takedown dengan lebih gampang. Nah, kali ini body weight difference itu, perbedaan berat badan, itu akan sangat berpengaruh dalam hal ini. Darren Till nggak bisa apa-apa di bawah. Sampai di bawah benar-benar dikontrol habis itu. Nggak kemana-mana. Ronde satu begitu, ronde dua juga kurang lebih sama ya. Dan padahal kalau kita lihat, Brunson itu mainnya juga, kalau saya bilang, gitu-gitu aja, sederhana sih. Iya, iya, iya. Dia mengejar overhand leftnya itu,
Nah, dia kan ini southpaw, dia overhand left, dia kejar, habis itu antara overhand left begitu dia sudah mulai Darren Till sudah mulai nggak nyaman, dia ngelihat dia udah mau lindungin atasnya terus dari overhand leftnya, udah deh shoot ke bawah, bawa ke bawah. Itu klasik apa pegulat ngejar aja terus Iya. atas 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 ketok-ketok atas, habis itu kejar bawahnya. Dan di ronde 3 sempat menarik tuh Bung, sempat masuk kan istilahnya laser tangan kirinya si Darren Till. Tapi ya ujung-ujungnya Tuh. udah dibawa ke bawah lagi dan Darren Till nggak punya jawaban apa-apa. Tapi itu berapa kali loh? Kalau kita lihat itu berapa kali udah oleng loh Brunson. Udah oleng. Saya Apa pikir ini komentator tim juga udah riucuh kan, wah udah rame gitu. Tapi Darren Till tetap istilah tetap tenang, langsung tembak bawa ke bawah, nggak bisa apa-apa. Dia apa muter badan, naked choke. dan sepertinya gini, Brunson sendiri juga Till bukan Brunson. Till sendiri dia juga udah ngerasa nih, aku 2 ronde kalah. Nah, dia pengen Ya, ngabisin damage, uh, nafsu pengen ngabisin, ceprot ceprot ya ceprot gitu kan. itu mungkin momen dia nge-TKO-nya kali dia pikir kan. Dia pikir mau TKO gitu. Hmm. Terus malahan nafsu terlalu dekat malah kena takedown kan. Iya, iya. Nah, yang ini yang menarik nih, ada satu. Mungkin ini saya sebagai orang yang dasarnya juga jujitsu nih, jadi ketarik. Di satu sisi yang saya lihat di yang pas sebelum dapat ground and pound itu, dia pasang butterfly guard. Habis itu dia pindahin itu, dia gesernya ke sebelah kanan ke arah cage. Itu kan karena posisi kepalanya si Brunson juga. Dengan posisi seperti itu memang lebih efisien untuk digesernya ke arahnya cage, ke arah sebelah kanan. Tapi karena itu ada cage, ya Brunsonnya berbalik malah dapat mount. Ya, ya, ya. Saya kurang Kalau merhatiin tuh di bagian groundnya Bung. itu bagian paling terakhir itu dibilang oke, mau ngarah kemana? Tapi kalau dia arahin ke sebelah kanan yang ke tengah, ya itu dia bisa masuk sama juga sih, bisa hampir side control, tapi umpamanya nggak mount gitu. Mungkin bisa seperti itu. Itu. Ya udah. Terus habis itu, tapi yang satu hal lagi yang saya perhatikan sedikit lagi, itu pada saat rear naked choke itu masuk, sebenarnya tidak banyak perlawanan. Ya, karena gimana ya Bung? Dari ronde 1 dan 2 kayak dia udah lihat dia kayak emang udah gak punya jawaban Bung untuk ground game ini. Untuk apa Betul. dipaksa gitu kan? Ya udahlah. Mental, Dan berarti benar Bung kata kita tadi Bung. Waktu blitznya di ronde 3 itu bener-bener momen ngejar TKO-nya itu. Dan ketika itu gagal, udahlah dia nggak punya apa-apa lagi. Udah mending langsung akhiri saja pertandingan ini. betul. Dia udah nggak ada jawaban, mentally udah kayak bilang udahlah gitu, udah nyerah gitu Iya. ya secara mental Iya ya. Bung. Dan ini padahal Till lihat nih, dia mukul sampai 14 loh mendarat di situ. Iya. Dari waktu yang pendek itu, dan total strikes-nya ada 15, jadi signifikannya kena semua tuh. Iya. Bukan Oh, cuman cuma satu yang meleset gitu kan? yang Enggak yang telak nggak lah, enggak signifikan, telak. yang nggak telak. Heeh. Jadi ya ini juga, jadi emang itu pukulannya memang benar-benar udah swinging for the fences habis-habisan. Iya. Ini kasusnya sama kayak ini Bung, apa Kevin Holland harus belajar gulat dulu entah ke Dagestan entah kemana untuk Itu jadi Darren Till 2.0. Darren Till 2.0 gitu, benar sih. Tapi masih bisa nggak nih? Masih cukup nggak waktunya? Nah, itu juga yang menarik yang ingin saya bahas di video recap saya besok dan di postingan Instagram saya berikutnya. Ada 2 sosok veteran muda di UFC middleweight. Mereka ini veteran, perjalanannya tuh jauh banget di UFC. Tapi sebenarnya mereka ini masih muda, yaitu 2 orang itu, Darren Till dan Calvin Gastelum. Kalau saya merasa mereka ada kesempatan untuk berevolusi, mengingat usia mereka masih muda gitu. Masih di bawah 30 gitu ya. Darren Till Ini kan 28 tahun. 28. Darren Till kan 28. Calvin Gastelum 29. Yes. 29.
Dan pas, jadi ini kan momen yang pas nih, di mana dia tuh mau mendekati puncak fisiknya, dan pada saat Iya, itulah dia harusnya bisa jadi bisa menjadi versi yang lebih baik lagi. iya benar Bung. Mm. Dan sekarang kita bicara tentang pemenang ya Bung untuk Derek Bronson sendiri. Kedepannya gimana nih Bung posisi dia di ranking? Posisi dia di ranking ya. Nah, what's next nih kita? What's Nah, next? what's next? Siapa lawan berikutnya? Oh sorry, tadi kita udah geser ke sini ya. Kita kan ke middleweight ya. Middleweight. Nah, ini Darren Till ada di sini nomor 7. Ini sebelum berubah. Nah, ini sebelum fight-nya ya, Brunson lawan Till. Nah, Brunson itu ada di nomor 5. Dia bilang saya mau title shot. Mau rematch lawan Adesanya katanya. Ya semua juga siapa yang nggak mau rematch sih. Ini nomor Iya, 1 ada rematch, nomor 2, nomor 1 juga udah mau lagi nungguin rematch sampai mesti 3 kali tanding lagi. iya, Paulo Costa juga sudah mau rematch. Marvin Vettori udah juga kalau lawan lagi jadi rematch lagi kan. iya. Brunson yang ada rematch dan yang nggak rematch cuman Cannonier doang. Mm. Kalau menurut saya Bung, Mm-mm. eh, menarik juga nih Bung, sama dengan postingan Instagram saya yang sebelumnya. Derek Brunson ini emang istilahnya menarik lah, dia bukan gatekeeper. Dia ini terus dikasihin ke istilah proyeknya UFC tapi terus dibantai sama dia kan. Dan sekarang dia ada di 5 winning streak. Tapi tetap saja menurut saya dia belum pantas Bung untuk rematch karena udah ada yang nungguin dari kapan tahu, yaitu Robert Whittaker. Robert Whittaker punya hak untuk melawan Israel Adesanya itu udah lama banget, udah sejak sejak Whittaker menang lawan Darren Till pun menurut saya itu udah layak banget. Cuma ya entah entah ada konflik apa antara UFC dan Whittaker akhirnya ter tertunda-tunda terus. Dan setelah itu kan Robert Whittaker lawan Darren Till, udah. Terus nggak Mm-mm. rematch juga lawan Cannonier, udah. Nggak rematch juga lawan Gastelum, udah. Nah, kalau sampai nggak rematch lagi ya terlalu lah. Jadi kalau menurut saya yang pas untuk eh, Derek Bronson yaitu ngelawan Jared Cannonier. Ini nih udah lawan. Iya bener. Till, Cannonier udah. Habis itu Gastelum udah. Iya, Terus mau kan siapa terlalu, lagi Bu. gitu kan? Iya, terlalu. Itu sih udah terlalu. Itu udah dari kapan-kapan dari nomor 1 terus udah gitu kan? Iya, Bu. Gak ada manfaatnya gitu buat ranking dia nomor satu. Terus dia lebih ke beresiko dibanding ada manfaat kan. Kalau dia kalah Menang dia, juga tetap 1, iya, kalah kalah turun gitu kan? iya. Jadi kalau menurut saya cocoknya Jared Cannonier lah. Soalnya kalau Paulo Costa kan udah di booking ya sama Marvin Vettori. Betul, ini udah di booking. Oh, so ini udah out. Ini dua udah, sorry, ini Costa out. Ini udah di book, udah mau barengan. Brunson belum pantas, Jared dan Whittaker Adesanya sudah di book waktu itu November terus diundur ke 2022 kan ya. Hmm, oke oke oke. Itu sudah diundur. Jadi ini sudah out juga. Ini karena ini sudah di book tinggal tunggu tanggal. Hmm. Terus masa mau nunggu sampai 2022 dulu nggak ada. Iya, Dapur mesti ngebul cong gitu kan. iya, iya. Nah, Bung, itu kan kita bicara si pemenangnya, si Bronson. Kalau untuk Darren Till sendiri nih, Bung, kalau menurut Bung Bram, gimana ke depannya? Itu tadi Brunson kita bilang lawan siapa jadinya? Cannonier. Cannonier, Bung. Karena tadi udah yang atasnya udah habis. Hmm. Udah dihabisin. Nah, sekarang kalau bukan yang berikutnya adalah Darren Till. Mau kemana? Hmm. Dia sudah kalah. Till itu sudah kalah 5 kali dari 6 kali dan 1 kali. Ini kalau nginget yang diskusi saya sama obrolan fighter 2 minggu lalu. Dia bilang, itu kan Till lawan Gastelum kan harusnya Till yang kalah, tapi dia menang. Split decision, Bung. Itu kontroversial juga itu. Kontroversi tapi dia ada satu poin yang bagus secara statistik, significant strikes takedown itu semuanya lebih banyak lebih banyak mendarat dari Gastelum. Hmm. Hmm.
gitu. Nah, jadinya kita kalau mau balik lagi nih, kita ke apa? Ke Gastelum ya. Sorry kok Darren Till, Pak. Kalau kemarin kan saya pernah bilang itu mungkin dikasihin Andre Muniz atau kasihin Kevin Holland atau Muniz. Oke. Soalnya Eh, kalau Sam Strickland juga udah di booking ya, dia mau lawan si ini mau comeback kan Bung? Siapa? Legend middleweight Whitman, Whitman, Chris Whitman, iya ya. Chris Whiteman. Nah ini udah. Jadi ini sudah di book. Ini kan sudah di book Strickland sama Whiteman. Uh-uh. Shabzan juga kalau nggak salah udah di book ya. Lawan siapa Bung? Aku lupa kalau waktu itu pernah aku lupa. Tapi itu udah ini. Kalau nggak salah udah di book. Mm-mm. Tapi kalau saya bilang ya palingan ini atau sekalian aja dorong yang ini. Iya, yeah. Kalau Hitung-hitung buat apa balikin mental dia gitu kan. betul. Buat balikin mental di satu sisi bisa, Dan buat atau momentum Bung. atau bisa juga gini, digunakan dia sebagai orang yang untuk kan dia kan starnya Darren Till kan masih ada, mumpung masih Iya. ada. Uh-uh. Gunakanlah itu star power itu untuk ngangkat fighter yang lain. Ini tapi Hmm. sudut pandang promotor banget ya. Iya. Mungkin itu bisa jadi kegunaannya ada dua, mau dipertahanin atau mau digunakan sebagai kayak alat buat dorong gitu. Kayak misalnya siapa ya misalnya ya si kayak BJ Penn gitu. Mungkin BJ Penn bukan yang sekarang-sekarang, berapa fight yang lalu begitu kan. Iya. Oke, kita tahu dia udah declining gitu, sudah mulai turun, tapi dia masih ada star power gitu. Paling kan ya Iya. orangnya Silva tahu juga lah. kan gitu Bung. Anderson Silva juga kan gitu Bung. Betul, Anderson Silva gitu. Hmm. Kalau Tapi menurut ya balik lagi Bung. Darren Till ya kembangin diri dulu lah. Si Kevin Holland aja dia latihan kan Bung sama si siapa tuh yang dibilang pernah menang lawan GSP. eh menang uh, kalah Matt kontroversial. Serra, Matt Enggak, Bung. Serra, Dia kalah tapi kontroversial sebelum GSP Strickland balik. lawan Rockhold, sorry, Strickland lawan Rockhold. Dia Ah bilang ada yang iya. bilang Strickland lawan Rockhold, sorry, tadi barusan aja ada yang lihat di kolom komentar. Iya, Luke Rockhold. Dia kan mau, Hmm. mau balik lagi kan itu jadi eh, istilahnya untuk menguji apa masih punya kualitas champion atau enggak nih si Luke Rockhold. Menariknya si Ya, Luke Rockhold juga coachnya si Habib kan belum. Jadi kita lihat apa undefeated gak nih si Habib ntar sebagai coach kalau si Luke Rockhold main. Soalnya si si Strickland kan bukan main-main juga, Bung. Dan kalau nggak salah jadi main event ya? main event rasanya. Ya. Hmm. Nah, jadi kita udah tahu nih satu mau Darren Till-nya jadi kira-kira mau diarahin ke arah Whiteman atau uh, yang Tavares Holland juga bisa sebetulnya. Hmm. Bacot tuh dua stand up, dua bacot sama-sama bisa ngebacot, mungkin bagus tuh. Nah itu di kolom komentar ada yang akhirnya jawab Johnny Hendrick. Kevin Holland aja Johnny mau latihan gulat sama Johnny Hendrick. Hendrick. Darren Till juga harus berani dong ninggalin apa? Darren Till terlalu sibuk dengan dunia maya, harusnya fokus pindah gym kayak Francis Ngannou. Iya, Gitu. dia terlalu Whiteman sayang masih sama pemulihan Carbon pasta nih. kaki, bener. Whiteman masih itu kok lupa gara-gara yang kemarin itu, yang Hmm. kemarin. Oliveira nge-tweet juga untuk menyemangati Till kalau dia bisa latihan bersama boleh biar ground game-nya jadi gacor. Oh iya itu juga menarik Bung postingan postingan si apa? Darren Till usai kekalahannya kan dia posting foto Oliveira sama Michael Bisping tanpa caption apa-apa. Itu kalau menurut saya keren sih Bung. Dia masih percayalah dia punya punya kemungkinan untuk jadi juara
Ngelihat Mm-mm. Charles Oliveira sama Michael Bisping, wah itu dianggapnya journeyman itu di masanya, tapi kan bisa juga kan against all odds menjadi juara. Mm-mm. Bener gitu. Dan itu pun harus diambil sama Darren Till. Oliveira nggak jadi juara tiba-tiba, dia ngelakuin adjustment, dia merubah mental dia yang dulu gampang nyerah, dia merubah striking dia, dan itulah yang harus Darren Till lakukan sekarang. Setuju, setuju. Itu dia kalau saya bilang dua transformasi yang saya suka itu. Satu itu adalah Charles Oliveira. Terus yang kedua ini, yang kedua itu Jan Blachowicz. Iya iya iya. Itu Jan Blachowicz. itu dua transformasi yang dulu dari kalah terus habis itu jadi menang. Itu yang saya paling suka itu dua. Malah bukan sebatas kalah, diambang di cut malah Bu. Dia di cut dari UFC. Benar, itu ambang. Kalau itu benar-benar udah ambang di cut yang kedua. Iya. Ya udah, terus kita